Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kami, Maza Imohira. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi fisika di video kemarin tentang elastisitas. Hari ini kita akan belajar tentang susunan pegas dan energi potensial pegas. Sebelum masuk ke materi susunan pegas, apakah kalian masih ingat tentang materi hukum Hooke kemarin? Hukum Hooke menyatakan bahwa jika pada suatu pegas dikenai gaya, maka pegas tersebut akan bertambah panjang, di mana pertambahan panjang tersebut akan sebanding dengan besar gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Ini ada contoh pegas yang dikenai beban, digantungi beban 1 beban dan 2 beban. Atau jika dirumuskan, hukum Hooke itu adalah F sama dengan K dikalikan dengan delta E. Misalnya, kita mempunyai 3 buah pegas yang akan kita susun menjadi 2 jenis. Yang pertama, susunan seri, dan yang kedua, susunan paralel. Pada susunan seri, ketiga pegas tadi disusun seperti ini. Sedangkan pada susunan paralel, 3 pegas tadi disusun menyamping seperti ini. Jika 3 pegas yang disusun seri ini digantungi beban F, maka pegas ini akan bertambah panjang. Delta X1 untuk pertambahan panjang pegas 1, delta X2 untuk pegas 2, dan delta X3 untuk pegas 3. Pertambahan panjang total disimbolkan dengan delta XS. Sehingga delta XS itu adalah delta X1 ditambah delta X2 dan ditambah delta X3. Sedangkan F-nya itu sama. F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Karena F itu adalah K dikalikan delta X atau delta X itu adalah F per K, maka didapatkan 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Ini adalah rumus untuk mencari nilai KS, yaitu konstanta pegas jika disusun secara seri. Selanjutnya akan kita bahas tentang susunan pegas yang kedua, yaitu susunan paralel. Misalnya di sini ada 3 buah pegas yang disusun paralel digantungi beban sebesar F. Ketiga pegas ini akan bertambah panjang. Pertambahan panjang untuk pegas 1 disebut delta X1, untuk pegas 2 disebut delta X2, dan untuk pegas 3 disebut dengan delta X3. Besarnya pertambahan panjang untuk pegas 1, pegas 2, dan pegas 3 itu sama, atau totalnya itu adalah delta XP. Pertambahan panjang untuk pegas yang dirangkai paralel. Sehingga bisa ditulis delta XP itu adalah sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3. Sedangkan F-nya itu adalah jumlahnya, yaitu F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Karena menurut hukum Hooke F itu adalah K dikalikan delta X, maka rumus yang ini bisa dijabarkan menjadi Kp dikalikan delta XP itu sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah K2 kali delta X2 ditambah K3 kali delta X3. Karena di atas ini kan sudah ada penjelasan bahwa delta X-nya itu sama, maka bisa dicoret sehingga Kp sama dengan K1 ditambah K2 ditambah dengan K3. Nah, rumus ini adalah rumus untuk mencari konstanta pengganti pegas yang disusun secara paralel. Akan kita bahas tentang energi potensial pegas.
Sebuah pegas yang ditarik akan cenderung kembali ke keadaan semula apabila tarikannya dilepas. Ini karena pegas mempunyai sifat elastis. Masih ingat kan apa itu elastis? Lah, kecenderungan ini menjadikan pegas memiliki energi ketika ditarik. Energi yang dimiliki pegas ketika ditarik atau ditekan ini yang dikenal dengan energi potensial pegas. Energi ini tidak dapat dihitung secara langsung, tetapi dapat dihitung berdasarkan usaha yang dilakukan, karena usaha itu sama dengan perubahan energi yang terjadi untuk melakukan sebuah usaha, atau dengan kata lain, W itu adalah sama dengan delta EP. Karena usaha itu sama dengan perubahan energi potensial, maka untuk menentukan energi potensial, kita dapat menggunakan rumus usaha. Usaha itu sama dengan luas daerah di bawah grafik. Bisa dilihat di sini, daerah di bawah grafik itu berbentuk segitiga. Maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga untuk menentukan besarnya usaha. Jadi W itu sama dengan luas segitiga. Karena luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, maka usahanya atau W-nya sama dengan setengah dikalikan F dikalikan delta X. F itu sebagai alas segitiganya, dan delta X itu sebagai tinggi dari segitiga. Karena menurut hukum Hooke, F itu adalah K dikalikan delta X, maka rumus W sama dengan setengah F kali delta X tadi dapat diubah menjadi W sama dengan setengah dikalikan K dikalikan delta X dikalikan lagi dengan delta X, atau bisa diubah W sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat. Karena W itu sama dengan delta EP, maka rumus W tadi dapat ditulis EP sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X kuadrat, atau bisa juga EP sama dengan setengah F dikalikan delta X. Rumus ini adalah rumus untuk menentukan besarnya energi potensial pada pegas. Baiklah, di sini ada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, dua pegas identik dengan konstanta gaya 400 Newton per meter. Kedua pegas tersebut diparalel, artinya disusun secara paralel. Tentukan besar gaya yang dibutuhkan untuk menarik pegas sehingga bertambah panjang 5 cm. Oke, kita akan coba selesaikan contoh soal ini. Pertama, ditulis dulu apa yang diketahui dari soal. Yang pertama diketahui adalah konstanta pegas. Konstanta pegas simbolnya adalah K. Karena identik, maka K1 sama dengan K2, yaitu sama dengan 400 Newton per meter. Kemudian yang kedua yang diketahui adalah pertambahan panjang, itu sebesar 5 cm. Nah, cm ini dikonversi ke meter sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Lalu kita tulis apa yang ditanyakan di soal, yaitu gaya. Gaya itu adalah F, maka yang ditanyakan adalah F. Karena di sini ada dua buah pegas, maka terlebih dahulu kita tentukan konstanta pengganti untuk dua pegas tersebut. Karena ini rangkaian paralel, maka kita cari dulu Kp-nya. Kp sama dengan K1 ditambah K2, yaitu 400 ditambah dengan 400 sehingga ketemu Kp sama dengan 800 Newton per meter. Maka untuk menentukan besarnya gaya atau F digunakan hukum Hooke, yaitu F sama dengan Kp dikalikan delta X. Kp-nya adalah 800, delta X-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga didapatkan nilai gaya atau F-nya sama dengan 40 Newton. Contoh soal yang kedua, di sini ada sebuah gambar pegas yang digantungi beban 2 kg. Jika pegas mengalami pertambahan panjang 5 cm dan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan energi potensial elastis pegas tersebut. Oke,
Oke, kita coba selesaikan. Kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dari soal. Yang pertama yaitu massa. Massanya adalah 2 kg, massa beban yang menggantung. Kemudian pertambahan panjang pegasnya setelah digantungi beban itu adalah 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Selanjutnya adalah gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah besar energi potensialnya. Maka, untuk menentukan energi potensial menggunakan rumus EP sama dengan setengah dikalikan F dikalikan dengan delta X. Terlebih dahulu kita tentukan F-nya. F itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi bumi atau percepatan gravitasi bumi. Sehingga masukkan angkanya setengah M dikalikan G dikalikan dengan delta X. M-nya adalah 2, G-nya itu adalah 10, delta X-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Sehingga dikalikan semua, ketemu EP sama dengan 50 kali 10 pangkat min 2 atau 0,5 Joule. Selanjutnya, pada contoh soal ketiga ini disajikan tabel data percobaan sebuah pegas yang digantungi beban. Di sini ada 3 kali percobaan digantungi beban dengan beban yang berbeda, menghasilkan pertambahan panjang yang berbeda pula. Bisa dilihat di tabel ya. Misalnya untuk percobaan 1, gayanya 88 Newton, menghasilkan pertambahan panjang 11 cm. Nah, dari tabel ini diminta untuk menentukan besar energi potensial yang dihasilkan ketika pegas bertambah panjang 2 cm. Oke, kita selesaikan. Pertama, tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Ada F1 dan delta X1, F2 dan delta X2, dan seterusnya. Lalu tulis yang ditanyakan yaitu EP jika delta X-nya pertambahan panjangnya sama dengan 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Sebelum menentukan besar energi potensial, kita terlebih dahulu tentukan besar konstanta pegasnya atau K-nya. Untuk data percobaan pertama, K1 sama dengan F1 dibagi dengan delta X1. F1-nya 88, delta X1-nya adalah 11 cm atau 11 kali 10 pangkat min 2 meter. Hasilnya adalah 800 Newton per meter. Cross check lagi untuk mencari nilai K dari data percobaan kedua. K sama dengan F2 dibagi dengan delta X2 sama dengan F2-nya tadi 64 Newton, delta X2-nya adalah 8 cm atau 8 kali 10 pangkat min 2 meter, didapatkan hasil 800 Newton per meter. Bisa dilihat ya, nilai K pada percobaan 1 dan K pada percobaan 2 itu nilainya sama. Sehingga EP-nya gunakan rumus EP sama dengan setengah kali K dikalikan delta X kuadrat. Masukkan angkanya, EP sama dengan setengah, K-nya tadi 800, delta X-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 800 kali 10 pangkat min 4 atau 0,08 Joule. Baik, terima kasih sudah mampir di channel kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.